selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jessica Tresna Sagala dengan NIM A1C22011. Ingin memaparkan materi mengenai pengertian, topik kajian, dan cabang psikolinguistik. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah psikolinguistik. Selamat menyaksikan. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu psikolinguistik. Secara etimologis, istilah psikolinguistik berasal dari dua kata, yakni psikologi dan linguistik. Seperti kita ketahui, kedua kata tersebut masing-masing merujuk pada sebuah nama, yaitu sebuah disiplin ilmu. Psikolinguistik adalah ilmu yang pelajari proses-proses mental yang dilalui oleh manusia dalam mereka berbahasa. Topik kajian dari psikolinguistik menurut Ed Sheehan tahun 1984 ada tiga hal yang sebenarnya yang menarik perhatian psikolinguistik, yakni yang pertama, pemerolehan bahasa, yang kedua, hubungan antara pengetahuan bahasa dan penggunaan bahasa, yang ketiga, proses produksi dan pemahaman tuturan. Ada aspek-aspek yang penting dalam garapan psikolinguistik. Yang pertama ada kompetensi. Kompetensi yaitu proses bahasa dalam komunikasi dan pikiran. Kaitannya dengan kompetensi, psikolinguistik mengkaji tentang kemampuan manusia, kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang akan memudahkannya dalam memperoleh pengetahuan tentang bahasa tertentu dan menjadi anggota komunitas tersebut. Yang kedua, ada akuisisi, yaitu pemerolehan bahasa. Dalam hal ini, psikolinguistik mengkaji tentang bagaimana proses yang berlangsung dalam otak seorang anak ketika ia memperoleh bahasa pertamanya, yaitu bahasa ibu. Yang ketiga, performansi, yaitu pola tingkah laku berbahasa. Kaitannya dengan performansi, psikolinguistik mengkaji tentang bagaimana penggunaan bahasa yang sebenarnya dalam situasi yang konkret. Selanjutnya yang keempat, yaitu asosiasi verbal dan pemerolehan makna. Makna merupakan bidang kajian yang tidak dipisahkan dalam studi linguistik. Menurut Octavia 2016, orang menyadari bahwa kegiatan berbahasa sesungguhnya adalah kegiatan mengekspresikan lambang-lambang bahasa tersebut kepada lawan bicaranya. Selanjutnya yang kelima, proses bahasa pada orang abnormal. Psikolinguistik mengkaji gangguan-gangguan penyakit berbahasa seperti afasia dan gagap yang akan mempengaruhi proses berkomunikasi dan berbahasa. Selanjutnya yang keenam, persepsi, ujaran dan kognisi. Berkaitan dengan hal ini, psikolinguistik mempelajari bagaimana proses ujaran ditafsirkan menurut Irham 2019. Persepsi ujaran melibatkan tiga proses yang meliputi pendengaran, penafsiran, dan pemahaman semua suara yang dihasilkan oleh penuturnya. Yang ketujuh, pembelajaran bahasa. Berkaitan dengan pembelajaran bahasa, psikolinguistik mengkaji bagaimana pembelajaran bahasa yang baik dan benar agar bahasa dapat dikuasai dengan baik. Berikutnya, cabang-cabang ilmu psikolinguistik. Yang pertama, psikolinguistik teoritis. Psikolinguistik teoritis mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan teori bahasa, misalnya tentang hakikat bahasa, ciri bahasa manusia, teori performansi menurut Chomsky, atau teori linguis dan perorangan menurut Saussure, dan sebagainya. Kedua, psikolinguistik perkembangan. Psikolinguistik perkembangan berbicara tentang pemerolehan bahasa, misalnya berbicara tentang teori pemerolehan bahasa, baik pemerolehan bahasa pertama maupun bahasa kedua, peranti pemerolehan bahasa atau language acquisition device, periode kritis, pemerolehan bahasa, dan sebagainya. Ketiga, psikolinguistik sosial. Psikolinguistik sosial sering juga disebut sebagai psikolinguistik berbicara tentang aspek-aspek sosial bahasa, misalnya sikap bahasa, akulturalis budaya, kejut budaya, jarak sosial, periode kritis budaya, pajanan bahasa, pendidikan, lawan pendidikan, dan sebagainya. Keempat, psikolinguistik pendidikan. Psikolinguistik pendidikan berbicara tentang aspek-aspek pendidikan secara umum di sekolah, terutama mengenai peranan bahasa dalam pengajaran bahasa pada umumnya, khususnya dalam pengajaran membaca, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpidato, dan pengetahuan mengenai peningkatan berbahasa dalam memperbaiki proses penyampaian buah pikiran. Kelima, neuropsikolinguistik.
Neuropsikolinguistik berbicara tentang hubungan bahasa dengan otak manusia. Misalnya, otak sebelah manakah yang berkaitan dengan kemampuan berbahasa? Saraf apa yang rusak apabila seseorang terkena afasia Broca? Dan saraf manakah yang rusak apabila terkena afasia Wernicke? 6. Psikolinguistik eksperimental. Psikolinguistik eksperimental berbicara tentang eksperimen-eksperimen dalam semua bidang yang melibatkan bahasa dan perilaku berbahasa. Ketujuh, psikolinguistik terapan. Psikolinguistik terapan berbicara tentang penerapan temuan-temuan keenam subdisiplin psikolinguistik yang tadi disebutkan ke dalam bidang-bidang tertentu seperti psikologi, linguistik berbicara dan menyimak, pendidikan, pengajaran dan pembelajaran bahasa, pengajaran membaca, neurologi, psikiatri, komunikasi, kesusastraan, dan lain-lainnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.